Ruang Baca, edisi 10 Desember 2025. Aku akan membacakan cerber Cinta Memeluk Luka, bab 6, Crescendo, bagian kedua, dengan judul Keluarga Palsu, yang merupakan orisinal karya Pratsna Paramita E.A. Bab 1 hingga bab 5 bisa kalian dengarkan di playlistku ya. Dan bab 6 juga akan tersedia di playlist berikutnya. Yuk dengarkan bab 6 yang merupakan awal dari konflik di kehidupan cinta Larasati. Cinta Memeluk Luka, Crescendo, bagian kedua, Keluarga Palsu. Suara angin menderu mengejarku. Aku berlari mencarimu dalam asaku, mencoba lepas dari segala kepalsuan di jalanku. Kutemukan tanganmu menarikku, membawaku dalam pelukanmu. Lagu hadirmu melukis asa di hatiku, menembus derunya angin bersamaku. 6.5 Pernikahan Mama. Cinta memandang tanggalan kecil di atas meja belajarnya. Dilingkarinya angka 7 Agustus 1991, hari Sabtu, tanggal pernikahan Mama minggu depan dengan Tanaka, laki-laki Jepang yang pernah datang bersama Mama di Boyolali setengah tahun yang lalu. Tidak ada rasa bahagia di hati Cinta untuk Mama. Ia melingkari tanggal 7 sebagai pengingat baginya saja bahwa di tanggal itulah ia sepenuhnya berhenti berharap lagi akan kehadiran Mama baginya dan Hanung. Mama hanya mengingat Dimas, adik laki-laki yang sangat disayangi Cinta. Andai kata aku bukan anak Mama, mungkin akan lebih mudah untukku. Lamun Cinta dalam hati. Terdengar ketukan pintu kamar Cinta. Suara Mbah Pami memanggil namanya. "Mbak Cinta, ono telepon dari Mama no," seru Simbah dari balik pintu. Cinta pun membuka pintu kamarnya. "Bilang aja Cinta lagi tidur, Mbah. Cinta gak pengen ngobrol sama Mama." Mbah Pami memandang Cinta dengan sorot mata lembut. Wanita tua itu bisa merasakan pedih dan kecewanya hati Cinta pada mamanya. "Ojo no, bagaimanapun itu mamamu no, diterima saja ya teleponnya." Mbah Pami menasihati Cinta sambil membelai rambut Cinta penuh kasih sayang yang terasa bagi Cinta seperti aliran air yang menyejukkan hatinya yang gundah. Cinta memeluk mbah kesayangannya itu, mencoba untuk menumpahkan semua isi hatinya lewat pelukannya pada Mbah Pami. "Sing sabar yo nok, ikhlas saja. Lakone urip nok, dijalani saja ya.
Kata-kata Simbah menenangkan hati Cinta. Wis, sekarang diterima telepon mama, yuk. Cinta mengangguk dan mengikuti nasihat Simbah. Cinta mengangkat telepon yang belum ditutup sedari tadi sama Mbah Pami. Cinta, kemana saja? Lama sekali baru terima telepon mama. Suara mama terdengar agak kesal. Maaf Ma, jawab Cinta. Ya sudah, Mama cuman mau minta tolong sama Cinta. Tolong siapin semua baju Dimas di koper ya. Tanggal 10 Mama pulang ke Boyolali. Mama jemput Dek Dimas. Mama mau ajak Dimas ke Jepang sama Mama bulan depan. Dan Cinta tolong urus izin berhenti sekolah Dimas ya. Jadi Mama pulang semua udah beres. Sikap Mama membuat Cinta merasa ia pegawai Mama, bukan anaknya. Ya Ma, jawab Cinta datar. Seperti ada yang membeku di hatinya. Cinta memandang wajah Dimas yang tertidur pulas siang itu di kamar Mama. Diciumnya pipi Dimas yang gembul penuh kasih sayang. Mata Cinta berkaca-kaca. Gadis remaja itu tidak sanggup membayangkan tidak ada Dimas lagi bersamanya. Cinta menata baju Dimas ke dalam koper. Air mata mengalir di pipi Cinta. Diambilnya juga dokumen kiper di atas lemari. Cinta pun menurunkannya. Dibacanya lembaran surat penting di dalamnya. Sertifikat rumah, surat PBB, dan akte lahirnya, termasuk akte lahir Hanum dan akte lahir Dimas. Semua tertera sebagai anak dari Frans Pramanu dan Ajeng Triasih, termasuk Dimas. Kenyataan yang tertera di akte lahir itu membuat Cinta merasa bahwa Tanaka tidak berhak atas Dimas adiknya. Cinta tidak peduli lagi Mama mau menikah dengan siapapun. Tapi hatinya tidak ikhlas membiarkan Dimas memanggil laki-laki Jepang itu Papa. Bagi Cinta, Papa tidak tergantikan. Baru 2 hari Cinta sibuk memasukkan baju Dimas ke dalam koper, ketika tiba-tiba Mama kembali meneleponnya malam itu. Mama tidak jadi membawa Dimas bersamanya ke Jepang. Mama menundanya. Cinta, Mama belum bisa membawa Dimas bersama Mama karena banyak dokumen yang harus disiapkan, termasuk izin tertulis dari papamu. Papamu masih di dalam penjara. Ini menyulitkan Mama. Mama seperti setengah mengeluh pada Cinta. Bagi Cinta, keputusan Mama sangat melegakan hatinya karena ia tidak mau terpisah dari Dimas. Cinta, Mama titip Dimas ya. Nanti kalau urusan dokumen beres, Mama akan jemput Dimas. Sementara Dimas sekolah di Boyolali dulu. Mulai sekarang semua biaya Dimas Mama yang tanggung. Perasaan lega memenuhi hati Cinta. Baginya, keluarganya sekarang adalah dirinya, Hanum, Dimas, dan Mbah Pami. Ia tidak mau Dimas ada di antara mamanya dan Tanaka yang bagi Cinta bukanlah papanya. 6.6 Papa pulang. Tanpa terasa, sudah hampir 1 tahun sejak pernikahan Mama dan Tanaka. Cinta melewati masa di kelas 1 SMA-nya bersama Haryo yang beda kelas dengannya.
Haryo di kelas 1A, sementara Cinta di kelas 1B bersama Wisnu dan Tiara. Kenyataan bahwa ia beda kelas dengan Cinta cukup membuat Haryo kesal karena ia berharap bisa sekelas dengan Cinta. Tapi Cinta menghiburnya dengan mengizinkan Haryo sesekali mengantarnya pulang dan tentu saja main ke rumah Cinta di hari Sabtu jika Haryo sedang tidak bersama Bunda. Tetapi Bunda sering sekali pulang di hari Sabtu. Jadi Sabtu malam Minggu menjadi momen yang tidak mudah juga didapatkan Haryo. Siang itu Cinta pulang diantar Haryo. "Cinta, pelan-pelan saja jalannya. Aku tidak mau cepat sampai ke rumahmu," pinta Haryo sambil menggenggam jemari Cinta. "Haryo, jangan gandengan ya. Ini masih dekat dengan sekolah. Aku malu kalau ada yang lihat," pinta Cinta sambil mencoba melepaskan jemari Haryo. Tapi justru Haryo makin kuat menggenggam jemari Cinta. Biar mereka semua tahu kalau kamu itu pacarku," Haryo menggoda Cinta sambil menatap Cinta. Cinta tertawa kecil. Haryo senang mendengar tawa Cinta. Ia selalu merasa bahagia jika bisa membuat Cinta tertawa. "Ingat ya Cinta, kamu tidak bisa sembunyi dariku. Karena berapa ribu kilometer kamu bersembunyi, aku akan tetap menemukanmu," seru Haryo sambil memencet hidung mancung Cinta lembut. Cinta pura-pura kesakitan, membuat mereka berdua tertawa lepas bersama. Dua remaja itu berjalan bergandengan tangan dengan bahagia. Sampai depan rumah Cinta, seperti biasa, Haryo tidak mau langsung pulang. Ia masih ingin mengobrol dengan Cinta walau cuma sebentar. Baru 10 menit mereka berbincang, sebuah mobil yang dikenal Cinta masuk ke halaman rumahnya. Mobil L300 warna biru milik Tante Ratna. Cinta dan Haryo pun bangkit dari duduknya. Cinta terkejut melihat sosok yang dirindukannya turun dari mobil. Papa turun, tapi ia tidak sendirian. Ia bersama Tante Ratna dan Bobby. Cinta mencium tangan Papa. "Papa, kok mendadak pulangnya?" tanya Cinta. "Maafkan Papa, Cinta. Papa nggak kasih kabar dulu mau pulang. Papa ajak Tante Ratna dan Bobby ya." "Halo Cinta," sapa Tante Ratna. Sementara Bobby menunjukkan wajah tidak peduli. Ia pergi menjauh ke belakang mobil dan menghisap rokoknya di sana. Ini belum selesai Papa berbicara, Haryo pun memperkenalkan dirinya. "Siang Om, saya Haryo, teman SMA Cinta." "Oh, oke. Senang kenal kamu Haryo," jawab Papa sambil tersenyum. Mbah Pami pun tergopoh-gopoh keluar. "Loh Pak, pulangnya mendadak." "Iya Mbah, maaf gak ngabarin," jawab Franz Papa Cinta. Aku pamit dulu ya Cinta." Haryo menyadari bahwa ia harus segera pulang. "Om, saya pamit. Mari Tante," sapa Haryo ke Franz dan Ratna. Cinta mengantar Haryo sampai di ujung jalan. Sementara Mbah Pami sibuk membantu Papa menurunkan banyak koper dari bagasi mobil. Bobby tetap merokok dan tidak membantu. Ia nampak tidak peduli. Suasana makan malam kali ini
nampak canggung bagi Cinta karena ada Papa, Tante Ratna, dan si bad boy Bobby. Biasanya hanya ia dan adik-adiknya ditemani Mbah Pami dan Mbak Tari. Cinta, kamu tahu kalau Papa Mama sudah bercerai kan? Cinta hanya mengangguk. Papa putuskan untuk pulang dan tinggal di Boyolali, Nak, bersama Tante Ratna dan Bobby. Keputusan Papa yang terasa mengganggu buat Cinta. Sementara Hanum yang masih kelas 4 SD dan Dimas yang masih TK tidak ikut makan malam bersama Papa. Hanum sibuk dengan PR-nya, sementara Dimas sudah tidur. Cinta duduk diam lebih lama di ruang makan, memandangi gelas kosong di hadapannya. Suara Papa yang tertawa kecil bersama Tante Ratna di ruang tamu terasa asing baginya. Rumah ini terasa berbeda. Rasanya sempit meskipun ruangannya besar. Rumah besar yang terasa penuh orang, tapi tetap kosong bagi Cinta. Tanpa Mama di sisi mereka, digantikan wanita yang terasa asing baginya, dan kehadiran Bobby yang membuatnya merasa tidak aman di rumahnya sendiri. Cinta merasa hanya sebagai penonton saja. Papa Mama mengambil keputusan tanpa pernah meminta pendapatnya, membuatnya merasa sepi dan terabaikan lagi dan lagi. Papa menetap, Tante Ratna dan Bobby menetap, sementara Mama pergi bersama Tanaka. Cinta hanya bisa menelan getirnya kenyataan ini. Sebuah awal baru yang tidak disukai Cinta karena penuh kepalsuan baginya. Keluarga palsu yang tidak pernah diinginkannya. Oke teman, sekian dulu crescendo kedua. Kita akan melanjutkan ke crescendo ketiga. Apa saja yang akan dihadapi Cinta di tengah keluarga baru yang palsu baginya? Lalu, apa yang akan terjadi ke depannya? Yuk ditunggu kelanjutannya. Terima kasih teman sudah memberikan waktunya untuk Pratsna mendengarkan kisah cinta. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan notifnya. Bye-bye.